Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, pemirsa Hari TV. Kembali bertemu kami di segmen Halo Dokter. Kali ini kita bersama beliau, Apoteker Asri Kurniawati SFAR, untuk membahas banyak tentang obat-obatan. Apalagi kondisi di kala pandemi ini, mungkin karena orang takut ke puskesmas, orang takut ke klinik, ke rumah sakit, akhirnya berusaha mencari sesuatu obat, begitu ya, mencari obat untuk digunakan sendiri tanpa ada mungkin komunikasi. Nah, kali ini kita akan bahas kupas tuntas terkait dengan bagaimana cara cerdas memilih dan menggunakan obat. Nah, namun sebelumnya kita minta beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar obrolan kita pada kesempatan kali ini betul-betul bisa lebih akrab. Monggo Mbak Asri. Ya, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan yang paripurna, diberi kesempatan di masa COVID ini masih diberi kesempatan untuk berkarya dan bermanfaat buat orang. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Asri Kurniawati SFAR APT. Saya kerja di klinik Pratama UST Medika. Kemudian saya untuk keluarga saya punya suami, namanya sama Pak Hari. Sama ya? Belakangnya beda. Nama suami saya Hari Rahmanto. Yang nanti Mas Hari Rahmanto melihat, nah ini ibunya di sini. Beliau kebetulan diberi kesempatan bekerja di SMK Giri Mulia yang sangat jauh. Kemudian putri saya bernama Aisyah Aisyah Ayudia Inara. Terus saya di klinik UST sudah 2 tahun. Rumah saya ada di perumahan Soro Sultan Indah nomor 31. Mungkin itu saja ya, Pak. Satu kecamatan ya berarti Mas. Iya, satu kecamatan. Nah, demikian pemirsa Hari TV, perkenalan singkat dari beliau, Mbak Asri Kurniawati SFAR APT, yang nanti akan coba menyampaikan banyak materi terkait dengan obat-obatan. Nah, beliau juga apoteker di UST Medika, sebagaimana Bu Septi yang kemarin menyampaikan tentang bagaimana sih sehatnya hamil di kala pandemi, kan kira-kira begitu. Nah, sekarang kita coba akan memberikan informasi pengetahuan tentang obat-obatan kepada masyarakat. Jadi lebih tadi mungkin yang perlu digarisbawahi bagaimana cara cerdas menggunakan obat, begitu ya. Monggo Mbak Asri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih pemirsa semuanya yang ada di Indonesia dan dimanapun Anda berada. Kita di sini akan membahas tentang cara cerdas menggunakan obat pada masa pandemi COVID-19. Obat itu bisa menjadi sebuah racun apabila kita salah dalam menggunakan obat. Racun ya, berarti bahaya sekali. Bahaya sekali Pak. Untuk kita sebagai orang yang bijak, kita harus tahu cara benar menggunakan obat. Mungkin kita kadang asal menggunakan obat. Ya, terus kadang pusing, gitu ya. Terus pilek, kadang ultraflu juga. Ya, kadang obatnya simbah-simbah kita minum karena gitu ya. Kan tidak boleh seperti itu. Obat itu bukan seperti permen. Jadi ada aturannya. Baik. Gimana sih cara menggunakan obat yang baik itu? Jadi kita harus tahu tentang 5O. 5O cara cerdas menggunakan obat. Siap. Mungkin bisa nyanyi ya, biar gitu ya? biar nggak tegang kita. Silakan Mas Asri. Ini biar juga orang itu kalau menyanyi biasanya lebih hafal gitu ya. Oh ya, saya ada obat ini kemarin, kayaknya ada lagunya deh, gitu kan. Jadi orang akan, oh ya, aku harus mengecek 5O-nya biar selalu setiap mendapatkan obat tuh dicek 5O dan 5O. Oke, pemirsa bisa dihafalkan ya. Ya, pertama, ini namanya ibu jari, ini namanya ibu jari. Apa katanya ibu jari? Sayang minum obat sesuai indikasi. Ini namanya jari telunjuk, ini namanya jari telunjuk. Apa
sesuai petunjuk. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa artinya jari tengah? Sayang minum obat, caranya harus betul. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa artinya jari manis? Sayang minum obat sesuai dosis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa artinya jari kelingking? Sayang minum obat, awas efek samping. Tanya obat, tanya apoteker. Nah, tepuk tangan dulu dong. Nah, bakat juga jadi penyanyi kayaknya. Nah, oke. Jadi setidaknya dengan 5 tadi, ketika pemirsa hafal begitu ya, setidaknya ada antisipasi ketika masyarakat itu akan menentukan atau memilih atau membeli obat. Nah, mungkin bisa dijelaskan satu persatu Mbak Asri terkait dengan beberapa hal tadi. Ya, terima kasih Pak Hari. Saya mencoba menjelaskan satu persatu tentang 5O agar masyarakat itu tidak salah dalam menggunakan obat. Kemudian intinya ya tidak ngawur ya, asal minum tanpa mengetahui berapa dosisnya. Kadang, Mbak, aku ini cocok menggunakan ini, nanti diminum 2 kali 1 tablet, ternyata harusnya 1 kali. Kan kondisi orang itu berbeda, makanya kita harus mengetahui tentang 5O. 5O yang pertama tadi tentang nama dan kandungan obatnya. Nama dan kandungan itu sangat penting. Biasanya nama dan kandungan itu bisa langsung paracetamol. Ini nama obatnya paracetamol. Kemudian kandungannya juga paracetamol. Kandungannya juga paracetamol. Komposisinya bisa dilihat. Jadi kalau kita membeli atau mendapatkan obat dari rumah sakit, puskesmas, klinik, atau mau membeli sendiri, kita itu harus mengetahui tentang 5O tadi. Ini komposisinya paracetamol juga sama, namanya nama dan komposisinya. Kemudian untuk yang kedua tadi, kita harus mengetahui tentang indikasi dan kegunaannya. Untuk indikasi dan kegunaan biasanya di kardus itu kalau yang sirup-sirup itu pasti ada. Jadi kalau seandainya kita beli obat sendiri, kita harus kalau ada yang masih bentuk kardus, minta aslinya aja nggak apa-apa, jangan dilepas. Biasanya kalau di dokter itu kan biasanya dilepas nih. Oh betul. Saya pernah dapat itu sudah dilepas gitu ya. Itu di sini ada ditulis indikasi. Ini penting juga ya, karena kan dengan indikasi ini kita bisa membaca, oh ini yang kita rasakan sama indikasinya benar, berarti saya ini memang benar obat ini cocok buat diminum untuk mengurangi sakit. Kemudian yang ketiga tadi tentang dosis. Dosis tadi di sini ada tentang dosis. Dosis itu berbeda-beda, untuk dewasa sama anak itu berbeda. Jadi tidak asal menggunakan. Untuk yang dewasa nanti biasanya kalau paracetamol kan bentuk tablet, kalau dewasa itu nanti bisa 3 kali 1 tablet. Dan untuk dewasa ke dewasa yang lain itu dosisnya biasanya berbeda juga. Kadang kan tergantung berat badan, Pak. Oh gitu ya. Jadi maaf saya potong dulu. Jadi sama-sama katakanlah paracetamol. Untuk anak dan dewasa itu dosisnya berbeda ya. Berbeda sekali. Ini yang saya kira perlu ditekankan ke masyarakat nih. Jadi sama-sama paracetamol, dosis anak, dewasa, orang tua itu berbeda ya. Berbeda. Oke. Jadi kalau namanya anak itu kan anak tuh ada yang gendut, ada dan yang itu juga berbeda. Itu nanti untuk paracetamol saja itu udah nanti untuk anak itu beda. Walaupun anak satu usianya sama mungkin, tapi berat badannya mempengaruhi juga. Jadi selain usia, berat badan ini menjadi pengaruh untuk menentukan dosis obat ya. Baik. Kemudian jadi tidak asal punya satu keluarga, punya kakak beradik, kakaknya sakit, tiba-tiba
biasanya kan adiknya juga Adiknya ikut ikutan sakit gitu ya? tertular ya, Iya, betul, betul. panas, pamannya panas, itu tidak boleh asal Sekalian dikasih gitu ya? ya sebenarnya kita boleh kalau sama-sama paracetamol itu, tapi disesuaikan dosisnya. Tidak boleh asal, oh ini kemarin kakaknya sembuh dengan dosis 3 kali 1 tablet, ini adiknya juga tak kasih 3 kali 1 tablet aja, padahal adiknya kan berat badannya kan belum sesuai. Dan untuk mengetahui memang butuh konsultasi ya? Ya. Tidak hanya asal katakanlah mohon maaf tadi kakaknya besar 3 kali sehari, ini adiknya tak bikin 2 kali gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi dosis itu sangat penting banget ya, makanya untuk bapak dan ibu bijak itu kalau seandainya membeli obat dimanapun, apotek ataupun mendapatkan obat itu harus ditanyakan ke apotekernya. Biar kita itu tidak salah dalam mengonsumsi obatnya. Takutnya kalau salah malah menjadikan efek sampingnya nanti yang akan timbul. Dan di UST Medica memberikan pelayanan ini, Ji? Iya. Jadi pemirsa Hari TV tadi sudah disampaikan oleh beliau apoteker dari UST Medica bahwasanya silahkan konsultasi ke klinik UST Medica, kira-kira begitu. Monggo Pak Asri dilanjut. Ya, yang kedua tadi indikasi sudah ya Pak. Yang ketiga dosis sudah. Terus kemudian tentang efek samping. Efek samping obat itu kan efek negatif yang ditimbulkan obat. Jadi semua obat itu pasti ada efek sampingnya. Semua obat? Semua obat ada efek sampingnya. Dan efek samping itu positif atau negatif? Negatif. Jadi, ya? Harus diperhatikan juga. Mungkin kalau seandainya mendapatkan obat, perlu ditanyakan, Mbak ini efek sampingnya apa? Oh iya, kayak ngantuk mungkin. Biasanya yang ditekankan kan ngantuk, mual, kan kayak gitu kan. Jangan-jangan pasien nanti mendapatkan obat tidak diberikan informasi, pasien akan berpergian jauh, minum, ngantuk, malah membahayakan. Betul. Bukan jadinya sembuh tapi malah sakit. Jadi efek samping itu biasanya juga tertulis Pak di sini. Termasuk mual itu juga efek samping ya? Mual, muntah, pusing. Karena mungkin kalau berlebihan gitu bisa pusing. Seperti kayak CTM itu kan pasti ada tertulis efek samping, hati-hati dalam saat mengemudi. Jadi seandainya minum CTM sebaiknya jangan mengemudi atau berpergian dulu. Memang harus istirahat dulu biar dia tidak menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan. Berarti indikasi, dosis, efek samping. Nama obatnya. Nama obat dulu ya. Komposisi sama nama obatnya. Kemudian petunjuk penggunaannya. Terus kemudian yang ketiga itu tentang cara menggunakannya. Cara menggunakannya itu nanti kalau obat itu biasanya 3 kali 1 tablet. Biasanya kalau orang itu kan menggunakan 3 kali pagi, siang, malam. Sebenarnya itu salah. Yang benar itu 3 kali 1 tablet. 3 kali 1 tablet itu dalam sehari kan ada 24 jam. Betul. Dibagi 3 ketemunya kan 8. Jadi jedanya itu setiap 8 jam sekali. Nah ini yang banyak mungkin salah persepsi di masyarakat gitu ya. 3 kali berarti pagi, siang, sore. Sebenarnya kalau mau pagi, siang, sore boleh, tapi harus ada jamnya yang gitu ya. Jaraknya tetap 8 jam. Seandainya 2 kali 1 tablet, berarti kan 24 jam dibagi 2, ketemunya kan 12. Berarti nanti diulang setiap 12 jam sekali. Seandainya pagi minum jam 7 pagi, minum lagi nanti jam 7 malam. Gitu Pak. Jadi memang penting bagi masyarakat itu sebelum minum obat untuk memeriksakan dulu ke puskesmas, klinik atau rumah sakit ya Mbak Asri. Karena kalau kita periksa di klinik, puskesmas atau rumah sakit itu kan pasti ditanya ya berat badan berapa, tingginya berapa gitu kan. Nah ini termasuk untuk menentukan dosis obat itu. Nah itu yang saya kira menjadi penting, sehingga masyarakat tentunya perlu kita edukasi juga bagaimana ketika sakit berobat ke rumah sakit, ke puskesmas atau ke klinik. Jadi tidak menjadi dokter tidak mengira-ira obat yang kemudian akan dia konsumsi, kira-kira begitu ya. Sebenarnya kita itu bisa Pak membeli obat sendiri, tapi kita harus tahu juga tentang penggolongan obatnya. Begitu ya. Bisa, tapi
harus tahu gitu ya. Tentang ya. Jadi obat itu kan sangat banyak sekali. Mana yang boleh dibeli di warung, mana yang harus pakai resep dokter, Iya. mana yang boleh dikonsumsi secara langsung buat apa nih? Buat di rumah jaga-jaga kayak P3K. Untuk obat-obat bebas itu bisa dibeli langsung buat jaga-jaga di rumah. Terus kalau nyun sewu, perbedaan antara kategori obat bebas, obat yang harus dengan resep dokter itu apa saja Mbak Esri? Iya, di sini saya akan membahas juga tentang penggolongan obat. Iya. Penggolongan obat itu ada 4 macam. Yang pertama obat bebas, yang kedua obat bebas terbatas, kemudian yang ketiga itu obat keras atau obat yang harus diresepkan dengan dokter, yang kemudian yang ketiga itu obat narkotik. Jadi narkotik itu termasuk obat ya, makanya disebut obat terlarang. Iya, obat yang sering disalahgunakan. Dan disalahgunakan. Oke. Jadi untuk kita sebagai orang yang bijak, kita harus juga mengetahui Pak tentang golongan obat. Yang pertama itu tadi obat bebas. Obat bebas itu apa sih? Obat bebas itu adalah obat yang bebas dijual obat yang bebas dijual tanpa harus menggunakan resep dokter. Kayak di warung-warung gitu ya, mungkin ya. Biasanya ada di warung. Contohnya itu paracetamol. Biasanya logonya itu warnanya hijau. Itu logo untuk obat yang dijual bebas gitu ya. Logo untuk yang dijual bebas biasanya warnanya hijau, lingkaran luarnya hitam. Itu nanti kita bisa lingkaran warna hitam itu juga menunjukkan pengaruh, begitu. Kalau tidak ada lingkaran warna hitam, beda lagi artinya berarti. Semua ada sih Pak. Semua ada. Semua. Oke, baik. Jadi untuk obat bebas itu obat yang bisa dibeli di warung-warung, toko-toko, biasanya warnanya hijau, kemudian bisa disimpan di rumah sebagai obat P3K seandainya tiba-tiba ada keluarga yang sakit, yang pas tengah malam bingung kalau di rumah sudah ada obat-obat bebas ini kan bisa digunakan sebelum ke dokter Kalau tapi seandainya sudah minum obat belum ada perubahan, harus segera ke dokter Dan untuk walaupun sudah membeli obat bebas, kita harus tetap tahu tentang 5O. Itu tadi ya. Intinya kembali kepada 5O tadi. Jadi walaupun kita beli secara di apotek, di warung atau itu tetap harus tahu tentang 5O. Yang ini kan obat bebas, Pak. Kan kita juga harus baca tentang dosisnya dulu tadi. Nah, kebanyakan kan masyarakat nggak baca, Mbak. Jadi udah beli paracetamol langsung minum kan gitu. Asal Pak minum ya, Pak. Padahal ya memang harus tahu tentang 5O tadi, Yang kedua tadi obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas itu logonya bisa diperhatikan warnanya biru ya. Biru ada lingkaran hitamnya juga. Ini obat bebas terbatas ini adalah obat keras. Termasuk obat keras tapi dibeli tanpa resep dokter boleh. Obat keras tapi boleh dibeli tanpa resep dokter. Biasanya dibeli di apotek. Biasanya warna biru. Jadi tetap konsultasi dengan apoteker ya. Tanya obat, tanya apoteker, Pak. Baik, jangan tanya saya. Biasanya makanya untuk apoteker itu kan wajib harus ada di apotek. Ya itu nanti kalau buat konseling pasien tentang obat itu jadinya kan tidak, masyarakat itu membeli tepat. Tepat yang 5O tadi. Siap. Ini obat bebas terbatas Pak. Yang ini tadi obat keras. Obat keras ini lingkaran hitam, ada tulisan K di dalamnya, kemudian warnanya merah lingkaran Jadi merah. ada huruf K-nya ya, inisial itu ya. tanda namanya obat keras. Obat keras ini harus pakai resep dokter. Kadang untuk antibiotik ini kan kalau dulu sih boleh beli, kalau sekarang udah tidak boleh membeli antibiotik. Tidak diperbolehkan ya. Khusus untuk obat yang ada simbol K-nya dan berwarna merah. Tapi untuk biasanya kalau beli di apotek itu biasanya kalau seandainya sudah pernah minum kayak metformin, itu kan memang obat yang rutin ya. Itu biasanya kalau bawa obatnya langsung itu biasanya boleh walaupun ada tandanya keras.
Yang penting kan sudah tinggal mengulang. Oke, baik. Jadi memang ada pengecualian Oke. gitu ya. Terus yang terakhir tadi obat narkotik itu biasanya ada lingkaran gitu, terus ada tanda yang gini Pak. Lingkaran Nggak ada warnanya. contohnya, Oh, nggak ada contohnya ya, karena nggak dijual. Iya, nggak dijual. Kebetulan belum punya kita. Baik. Jadi memang masing-masing obat itu sudah ada mulai dari nama, kemudian indikasinya apa saja, dosisnya seperti apa, Iya. termasuk tadi efek samping yang kemudian akan ditimbulkan beserta tanda-tanda yang tadi Mbak Asri sebutkan ya. Ya Pak, ini tambahan juga untuk obat bebas terbatas ini, salah satu cirinya itu juga ada tulisannya peringatan. Ya. Ada 1 sampai 6, nanti itu peringatannya berbeda-beda. Untuk satu ini, awas obat keras, baca aturan pakai. Kan tetap harus dibaca toh Pak, walaupun kita bisa membeli secara bebas, tapi harus tetap dibaca untuk aturan pakai. Ya aturan pakainya ya harus tahu tentang 5O tadi nggih. Jadi untuk masyarakat boleh membeli obat bebas atau obat bebas terbatas harus tetap memperhatikan tentang 5O. 5O tadi ya. Nah ini saya kira yang perlu dikampanyekan ini terkait dengan 5O tadi ya, sehingga masyarakat betul-betul bisa mengerti dan memahami seperti apa seharusnya dia menentukan dan memilih beserta menggunakan obat tadi. Baik Mbak, jadi selain hal-hal tadi begitu ya, ketika mungkin Mbak Asri masyarakat kita kebetulan dapat obat gitu ya, jadi kadang kalau di rumah itu ini obatnya siapa gitu kan, ketika pusing kemudian dia minum obat itu. Nah, ketika kemudian dia tidak paham yang 5O tadi dan terjadi efek samping gitu dari dia meminum obat tadi, kira-kira apa nih Mbak Asri yang perlu dilakukan oleh masyarakat, oleh kita yang tadi minum obat tadi? Jadi untuk meminum obat itu wajib harus tahu 5O. Ya. Jadi memang tugas kita sih, tugas apoteker nih Pak, untuk kampanye tentang 5O itu. Betul. Mungkin kita sudah pernah mulai masuk ke kayak arisan gitu-gitu untuk kita sebar obat, kemudian kita gemas cermat namanya dulu gitu. Terus jadi dari arisan itu nanti dibagi berapa kelompok, kemudian nanti dikasih obat-obat, kita suruh bedain mana obat bebas. Ya tujuannya untuk memperkenalkan sosialisasi gitu ya, untuk 5O itu. Jadi masyarakat itu tuh cerdas gitu, cerdas dalam mengetahui obat, menggunakan obat agar mendapatkan hasil yang memang sesuai. Jadi kalau seandainya terjadi harusnya seandainya kan sebenarnya sudah terlanjur minum nih gitu kan, sudah terlanjur minum, kemudian dia sakit perut, dia pusing atau apa begitu nih, kan banyak sih macam-macam yang kemudian dilakukan oleh masyarakat. Sekarang yang paling cepat itu kan cari di YouTube gitu ya. Ketika terjadi ini apa? Nah, cuma kan informasi-informasi ini kadang ada yang benar, ada yang tidak. Nah, mungkin Mbak Asri bisa memberikan informasi kepada masyarakat ketika terjadi hal yang demikian, begitu nih. Itu cara yang benar yang harus dilakukan oleh kita masyarakat seperti apa? Jadi untuk penggunaan obat di rumah itu sebenarnya tidak boleh digunakan secara bersama-sama, karena kadang belum tentu obat yang satu dengan yang satunya itu sama digunakannya dengan efek yang sama. Kadang cuma gejalanya, kalau seandainya cuma pusing gitu nggak apa-apa menggunakan paracetamol, kan di kotak P3K di rumah sudah ada paracetamol ya. Jadi bisa menggunakan itu, tapi juga harus diketahui tentang dosisnya tadi. Baik, betul. Jadi kalau seandainya ternyata pada saat itu terjadi mual, saat minum obat itu ternyata malah menimbulkan mual atau efek samping yang tidak diinginkan, kita bisa mengatasinya dengan salah satunya memijat ya. Itu juga bisa mengurangi mual. Sebelah sini juga mual, 3 jari, kemudian sininya ditekan, kemudian ambil jahe, kemudian dikeprak, kasih air hangat, air panas, diminum untuk mengatasi mual. Kalau seandainya mualnya itu sudah tidak terkondisikan ya, dalam artian mualnya itu sesering mungkin dan sudah begitu minum mual begitu
itu Yeah. mual muntah itu kan takutnya dehidrasi. Itu harus segera dibawa ke dokter. Itu ya. Oke. Jadi memang pada akhirnya tadi yang disebut Mbak Asri di awal, obat ini bisa jadi racun. Oke. Salah satunya Salah mungkin itu satunya ya. itu takutnya kan tidak sesuai dengan Betul, 5O betul. tadi. Baik. Jadi sebenarnya ketika kita semuanya masyarakat tahu persis bagaimana 5O tadi Ya. dan menerapkan, Oke. itu insya Allah aman ya Mbak Asri. Insya Allah aman. Insya Allah aman, Oke. walaupun tetap ada efek samping begitu Ya. ya, tapi itu bisa diminimalisir. Ya, karena Baik. kan sudah sesuai dosis. Kadang efek sampingnya itu kan juga sudah kadang Sudah disesuaikan ya sebenarnya. sudah ya. sesuai. Karena memang obat yang beredar terutama yang dijual belikan di apoteker ini memang sudah sesuai dengan Oke. komposisi, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing orang, Oke. kira-kira begitu. Kalau seandainya terjadi efek samping yang tidak wajar nih Pak, itu nanti sebaiknya konsultasi lagi ke dokter, periksa lagi. Kalau enggak nanti kan nanti di situ nanti bisa ditambahkan obat yang buat mengatasinya. Seandainya Itu ya. mual yang sangat tidak terkondisikan atau sangat banyak sekali sampai bikin dehidrasi, itu kan harus ada obat tambahan untuk Atau mual berarti mohon maaf muntahnya. Mbak Asri, mungkin ada juga orang yang alergi dengan obat itu ada ya berarti? Iya, ya? ada. Obat tertentu ya mungkin Ada, ya. biasanya ada obat yang efek sampingnya memang alergi juga. Kadang kan makanya tidak boleh menggunakan obat secara bersama-sama, itu takutnya di pasien A cocok, pasien Oh B. itu ya. Kenapa salah satunya Iya, tidak diperbolehkan iya, menggunakan obat secara bersama-sama? Baik. Takutnya nanti kalau di pasien A tidak menimbulkan efek samping yang seperti gatal, ternyata di pasien B gatal kan nanti juga tidak ini ya Pak, tidak jadi sembuh, jadi malah timbul efek dari obat itu tambah sakit lagi. Jadi sebaiknya kalau membeli obat itu kalau di apotek tanya dulu apotekernya, Iya. keluhannya diutarakan, Iya. kemudian cara minumnya ditanyakan, untuk dosisnya juga ditanyakan. Yang paling penting juga, tak kalah pentingnya juga tentang efek sampingnya juga harus ditanyakan, karena efek samping itu juga sangat penting. Jadi takutnya nanti ada mau berpergian ternyata ada Betul, efek samping betul. untuk Ya. gitu, nanti bisa ditanyakan. Pokoknya harus ditanyakan tentang 5O itu, kita harus jeli tanya Oke. gitu. Baik, menarik sekali sebenarnya pemirsa ya berkait dengan pembahasan obat ini tadi. Tapi karena waktu yang ada, tentunya nanti suatu saat kita sambung lagi. Dan apabila pemirsa Hari TV pengen berkonsultasi terkait dengan obat, nanti bisa menghubungi beliau Mbak Asri Kurniawati, Esfar APT, di nomor yang sudah disebutkan di bawah ini. Nah, mungkin yang terakhir Mbak Asri, sebelum nanti segmen yang akan datang gitu ya, closing statementnya gitu ya, mungkin penekanannya kembali terkait dengan obat apa Mbak Asri? Jadi untuk tentang obat ini kan ya tadi seperti yang tadi awal dibicarakan, obat itu bisa menjadi racun kalau kita salah dalam penggunaannya. Kemudian untuk orang yang bijak itu harus tahu tentang 5O. Oke, 5O diingat ya. 5O. Ya itu harus di masyarakat harus digencarkan ya Pak, untuk sosialisasi 5O. 5O itu juga salah satu program dari pemerintah ya. Dan UST Medika mendukung itu ya. Ya, insya Allah nanti kalau udah masa pandeminya udah berakhir, nanti kita mulai ke masyarakat untuk kita belajar tentang pengenalan 5O untuk sekalian kita bersosialisasi praktek, ya. Nah, kita mungkin praktek, ini sebagai awal kita di sosial media dulu kan. Ya, nanti kan sebelum nanti terjun langsung ke masyarakat ya. Ya, yang penting 5O, tanya obat itu harus tanya apoteker. Kemudian untuk membeli obat itu tidak boleh asal beli aja, karena akan mempengaruhi efek-efek yang tidak diinginkan nantinya. Jadi intinya semuanya tentang 5O nih Pak. Jadi 5O, tanya obat, tanya apoteker. Baik. Terima kasih sekali Mbak Asri Kurniawati Esfar APT yang sudah berbagi pengetahuan tentang obat bersama pemirsa Hari TV. Dan tentunya setiap pekan nanti kita akan ada di segmen Halo Dokter untuk membahas seputar tentang kesehatan. Nah, terima kasih sekali Mbak Asri Kurniawati pada kesempatan kali ini sudah kerso memberikan ilmunya, semoga bermanfaat dan menjadikan jariah bagi Mbak Asri Kurniawati. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di segmen Halo Dokter berikutnya.